Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Margaret Aliyatul Maimunah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Margaret Aliyatul Maimunah adalah seorang aktivis perempuan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Fatayat Nahdlatul Ulama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau terpilih sebagai Ketua Umum Fatayat Nahdlatul Ulama periode tahun 2022 sampai tahun 2027 dalam Forum Kongres ke-16 Fatayat Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Margaret Aliyatul Maimunah lahir di Jombang, Indonesia, sebuah kota yang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam dan pesantren di Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau lahir pada tanggal 11 bulan Mei tahun 1978, dan memulai perannya sebagai Ketua Umum Fatayat Nahdlatul Ulama sejak tahun 2022 hingga tahun 2027. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keterpilihannya didasarkan pada kiprahnya dalam organisasi, perjuangannya membela kepentingan perempuan, serta kontribusinya dalam mengembangkan kaderisasi generasi muda perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa melalui forum musyawarah dalam Kongres, para peserta memberikan kepercayaan kepada Margaret untuk memimpin Fatayat Nahdlatul Ulama. Dengan semangat kepemimpinan yang berpijak pada nilai keislaman, kebangsaan, dan pemberdayaan perempuan, beliau berkomitmen membawa Fatayat Nahdlatul Ulama menjadi organisasi perempuan yang semakin kuat dalam memperjuangkan keadilan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya perempuan Indonesia. Informasi panjang lengkap dari semua sudut pandang. Margaret Aliyatul Maimunah merupakan sosok perempuan yang lahir di Jombang, daerah yang memiliki sejarah panjang dalam melahirkan tokoh-tokoh penting di Indonesia. Kehadirannya sebagai Ketua Umum Fatayat Nahdlatul Ulama mencerminkan peran besar perempuan dalam kepemimpinan organisasi keagamaan dan sosial. Fatayat Nahdlatul Ulama sendiri adalah organisasi perempuan muda Nahdlatul Ulama yang didirikan untuk mewadahi aspirasi, potensi, serta pengabdian perempuan, khususnya di bidang sosial, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Margaret, Fatayat Nahdlatul Ulama diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, termasuk isu kesetaraan gender, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan anak, kesehatan reproduksi, serta peran perempuan dalam menjaga harmoni sosial. Dengan pengalaman panjangnya dalam dunia organisasi, Margaret tidak hanya berperan sebagai penggerak tetapi juga menjadi teladan bagi perempuan muda agar lebih percaya diri dalam berkontribusi di ruang publik. Kepemimpinannya juga diharapkan dapat memperkuat jaringan Fatayat Nahdlatul Ulama di berbagai daerah, menghubungkan program kerja dengan kebutuhan masyarakat, serta membawa semangat baru dalam gerakan perempuan yang berakar pada nilai keislaman rahmatan lil alamin, nilai kebangsaan, dan nilai kemanusiaan. Pelajaran hidup yang bisa diambil dari perjalanan Margaret Aliyatul Maimunah, kita belajar bahwa perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama untuk memimpin, berorganisasi, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Kepemimpinan perempuan bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga menjadi kekuatan nyata dalam menghadirkan perubahan positif. Nilai positif yang dapat dipetik adalah pentingnya keberanian, kerja keras, dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Selain itu, kisah ini mengajarkan tentang kesetaraan dan pentingnya peran perempuan dalam membangun bangsa. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT.
Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.